potensi anak-anak Cirebon suka One Piece. Nakama Cirebon cari sahabat, cari saudara, branding semua ini. Itu paling epic. Gimana sih caranya menghargai seorang wanita? Kita lihat saja di mobilnya nggak gagal banget. Orang yang suka nonton One Piece, dia bakalan tahu gimana cara menghargai seseorang. Luffy udah nemuin One Piece, kira-kira bakal lanjut apa enggak ya? One Piece apa lagi yang bakal dimunculin Oda tuh? Ke depan One Piece tamat nih. Jadi kocak-kocak gitu. Kalau wibu itu maksudnya buat Cium-ciuman lah. jangan loh. Bagi itu tuh punya kekuatan spesial. Kalimat buat One Piece. Tanpa batas. Jangan tamat cepet-cepet. Sehat, ah. Sehat. Sehat. Ini saya mau Sebenarnya sih agak kurang fit. Oh, kurang fit. Ini saya mau nanya tentang oh iya. Ini apa harus makan buah iblis gitu. Ini saya mau nanya tentang Bugi nih. Emang Bugi. Nanti lah kita pembukaan dulu ya. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedang kedatangan brother nih. Penasaran ya? Tadi kita ngomong bagi. Dari mana coba kasih tahu teman-teman ah? Ya, kita dari Nakama Cirebon. Siapa nama-namanya? Namanya siapa ya? Panggil aja inisialnya PJ. Oh, VJ. Oke. Kalau saya panggil aja ML. ML apa tuh? Aduh. ML lu apa tuh? Ada ML. Bahaya nih kalau lu Melorin mungkin ya. Melori. Itu kemungkinan bisa. Nah, ini saya mau bertanya nih dengan Vinj tadi ya? Vinj dan ML. Ini kan terkait Nakama Cirebon nih. Nakama otomatis pecinta One Piece lah ya. Yo. Saya juga One Piece-nya. Enggak, saya Oh, bukan itu apa itu? Oh. Ini kaos ya. Iya. Ini kaos. Wah, tadi seharusnya saya tuh salah pakai ya. Apa harusnya pakainya apa tuh? Pakainya karung kah? Nah, kapan sih ya dibentuknya Nakama Cirebon tuh? Nakama Cirebon tuh terbentuk kita tuh waktu dulu kita kan kuliah bareng, jurusan sama. Oh, jurusan One Piece itu jurusannya ada? Enggak, Oh, bukan enggak. itu. Bukan kapal. Oke. Kapal bajak laut. Kapalan Iya. Kapal. Kita kan saling suka One Piece. Kita mau bikin event nobar dulu tuh. Ternyata banyak antusias tuh anak-anak atau gimana gitu kan. Mulai dari One Piece Gold. One Piece Gold itu tuh. One Piece Gold tahun terbentuknya Nakama Cirebon tuh 23 Juli 2016. Oh, 16. Lama ya. Lumayan. Lumayan ya. Iya. Nah, itu tuh misalkan itu sejarah ceritanya nih bisa kumpul jadi satu misalkan mana nih temukan tadi kan sejurusan kuliah ya yang di luar sana tuh apa via PA apa gimana gitu buat jadi kebentuknya Nakama Cirebon tuh. Kita mulai dari IG dulu sama Line. Dulunya Line kita nggak pakai WA, pakai Line sama Instagram. Tapi kita juga istilahnya cuman berusaha lah gitu. Seberapa besar sih potensi anak-anak Cirebon suka One Piece tuh? Ternyata banyak. Wah, kita sampai lupa tuh ya. Kirain tuh cuman One Piece tuh kalah dengan anime sebelah gitu. Ternyata, banyak banget ya. Apa tuh Doraemon sebelah tuh? Oh, nggak kocak ya. Nah, dulu pas membentuknya berapa orang tuh? Bentuk waktu dulu tuh kalau nggak salah Salman kita ada 5 orang. 5 orang. Sekarang udah berapa nih? Kalau keseluruhan ya, keseluruhan 1250. Dari berapa tadi? Berapa orang? 5 orang. Iya. Di belakang itu ada orang-orang yang keren ya. Iya, keren. Apa seperti Luffy apa seperti Bugi nih? Bisa 5 sampai 5 ribuan tuh ya. Kayaknya bontai aja. Nah, terus gimana sih Bro Vinj dan Bro ML ngajak ke teman-teman yang misalkan ya saya misalkan nih nggak tahu nih ada Nakama Cirebon. Nah, dulu gimana sih awal ngajak teman-teman buat gabung di Nakama, ada trik-triknya atau gimana gitu? Sendirinya sejalan aja gitu. Kita tuh kalau buat nyari member kita cuma posting aja tuh setiap mulai update-nya anime, manga di IG. Dan ya alhamdulillah ada yang DM minta masuk grup, ya kita masukin gitu kan. Kita tahu kenalan dulu siapa dari mana gitu.
Jadi emang dengan sendiri juga pasti teman-teman Iya. yang lain pada tahu lah ya Iya. ada idenya Nakama. Dari event juga kan orang pada tahu ada event nih dari komunitas ini, jadi tahu tuh orang. Gila, ini mau gabung nih Nakama. Gabung aja gabung. Nah, terus tapi kalau gabung gitu ada syaratnya nggak buat ini selain cinta One Piece misalkan barangkali kudu hafal surat apa gitu. Surat Al-Fatihah sih harusnya. Barangkali gitu ada nggak syarat yang lain? Nggak ada sih. Nggak Kita ada. cuman istilahnya yang penting bisa ngerti sopan santun gitu Oh, aja. betul. Kalau seandainya di atas langit ada langit lagi. Oh iya betul. Walaupun cuma sebatas penyuka nggak terlalu banget ini nggak apa-apa gitu Nggak gabung ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya kan Nakama Cirebon cari sahabat, Ah, cari saudara dan keluarga. Nama juga Nakama ya. Iya, Nakama. Nah ada hal-hal menarik nggak pas apa namanya ngerekrut anggota, misalkan ada yang unik gitu tuh, misalkan gimana lah. Keunikannya dari perekrutan kita tuh ya kadang-kadang kita jawabnya ini, dia jawabnya itu. Uniknya itu. Bingung kan? Seandainya kita jawab, kita nanya tuh ya, Iya. dari mana gitu kan? Ah, Dia jawab, nama saya. Ah, gitu. iya. Iya. Nyambung ya. Iya, gitu. Unik banget. Iya. Aduh, nggak mungkin istilahnya satu orang, paling kan 2 atau 3 orang lebih kan, Iya. bahkan 1.250 orang Hmm. member gitu kan. Hmm. Kita harus handle sampai capek-capek atau gimana. Makanya kita gantian, Iya. saling ganti. Nah, pengurus tadi 5 orang jadi ribuan tuh harus benar-benar ekstra kesabaran ya. Wah, sabar banget harus itu. Nah terus dari Nakama sendiri nih ya, pernah nggak sih gabung ke luar kota gitu? Kalau gabung kita mainnya ke Gatnas, Gatnas, Stream nasional. Event nasional. Hmm. Di bias waktu dulu kan ke Bandung, Iya. ada di Aceh, Oh. Jogja. Kok Aceh juga. gitu berarti? Aceh. Seluruh Indonesia sebenarnya tuh Indonesia kalau Gatnas kumpul gitu. kumpul gitu. Gathering. Kita pakai kocokan. Hmm. Siapa yang bakalan jadi tuan rumahnya? Gitu. Di sini udah di apa? Di Cirebon. Cirebon udah Cirebon. Belum sih. Oh, belum. Belum. Karena istilahnya apa ya? Kita belum siap aja. Oh iya. Kayak seandainya nikah tuh. Kalau nikah, oh kayak kita nggak suka. Iya. Nikah apa kawin nih? Nikah dulu ya. Nikah dulu. Ya, rasanya. Apa namanya? Berarti ada strukturnya juga ya di sini, Bar. Nakama ya? Iya. Ketua ada ketua gitu kan, untuk berbagai bagian untuk divisi tertentunya gitu ada, Bar. Semuanya ada bagiannya masing-masing Ada. gitu. Mulai istilahnya panitia lapangan, admin sosmed, mulai dari istilahnya ketua langsung dari pusat Nakama Cirebonnya juga. Pokoknya semuanya ada, mulai dari olahraga juga ada koordinatornya sendiri gitu. Mantap. Formal berarti ya. Ya, biar mereka yang istilahnya masuk nyaman, tidak ternoda lah. Kayak sabun. Hari ini kita belum bahas ke habis nih, belum nih. Ini baru mau ngoyak dulu nah tentang Nakama Cirebon nih, biar kalau teman-teman yang nggak tahu kan nih, ini Nakama Cirebon. Wong ini gitu, orangnya nih. Orangnya sih cowok Cirebon. Nah kalau apa namanya tempat base camp ada nggak? Basecamp waktu dulu tahun 2018-19 kita ada di Sumber. Cuman pas itu anak-anak yang lama tuh gimana? Apa sih banyak kerjaan tuh. Oh. Jadi istilahnya mencar gitu kan. Mencar. Iya, paling kalau seandainya ada event baru ngumpul. Karena istilahnya waktu dulu kan kuliah udah kuliah pasti pada kerja gitu kan. Iya, iya. Jadi orang-orang yang senang-senang aja kan. Terus tahun 2000 berapa ya? 2020 kalau nggak salah. Sebelum Covid atau gimana kita ada di kedai Mufada, di Kedawung kalau nggak salah. Setiap malam di situ. Oh. Basecamp itu. Cuma sekarang masih ini nih, belum ini. Udah tutup kedainya. Maaf ya aneh ya. Maaf ya. Jangan Orang sampai BNN itu. SMP ini sudah makan pulang nih kan. Makanya tutup. Iya. Ini. Nah, saya gitu kalau apa namanya tiap hari apa aja nih misalnya kalau kopdar dulu tuh. Dulu tuh kalau kita nggak secara rutin tapi 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu kan, tergantung anak-anak juga sih gitu kan, ngeliatin rutinitas kesibukan masing-masing gitu. Berarti Kan. kalau Kita sekarang nggak sih- memaksakan. Kalau sekarang sih belum tentu lah ya. Belum tentu. Tiap hari kopdar di sini nih. Pokoknya ini istilahnya sebelum kita kopdar atau gimana kita bakal ada surprise. Siap. Dari Nakama Cirebon loh. Nah itu kalau misalnya
kumpul kopdar sama teman-teman lu sama nakama yang lain lah, sama anggota lain, pengurus lain, bahasa apa sih ya? Bahasnya gitu tuh. Pasti manusia pasti lah. pasti makan dulu, Pak. Hah? Makan dulu. Makan dulu. Makan dulu. Iya. Makan dulu lah ya. Iya, minum dulu, makan, minum dulu. Kalau Kak Habib suka makan kan? Suka banget ah. Ya berarti harus kopi ya. Apa? Sama kita juga. Iya, bener. Dari saya berangkat ya nanti. Nah terus pernah nggak buat acara-acara cosplay di Cirebon? Di sini. Waktu dulu belum, tapi kita pernah gabung di acara Jivans. Kita ikut serta dari acara itu, Ciayu Majapahit. Berarti ada juga dari nakama Cirebon yang jadi apa namanya, shop misalkan jadi Ya, buat ikut cosplay gitu. Iya, Ada. ada. berarti punya kostum sendiri apa dari sananya dari Member kita bikin sendiri Ya, sebenarnya. pribadi. Kalau seandainya ada yang bisa bikin sendiri, ada yang nyewa juga nyewa gitu. total kita ya fanatismenya luar biasa nih Ya, hari ini. kita kan terbentuk dari One Piece, harus Iya, One Piece. betul. Si One Piece apa sih One Piece ada di sini ya. di sini apa yang hal-hal yang apa namanya yang ada di misalkan yang nempel di One Piece apa aja nih yang punya One Piece nih segila apa gitu tuh apakah genteng rumah di apa logoin Luffy misalkan Pokoknya intinya kalau seandainya kita mau tidur waktu dulu tuh ya, kalau seandainya mau tidur kita harus nonton One Piece. harus nonton One Piece dulu Iya, kalau biar nonton nyenyak. nah nonton buruk mimpinya gitu ya Kadang-kadang mikirnya uang terus lah. iya besok apa ya Iya. besok apa Dapat gimana? apa? Oh, dapat apa ini? Oh, One Piece kalau One Piece tenang tenang, seru. Pokoknya seru banget. barangkali apa sangat dalam One Piece Enggak sampai ke situ. segitunya enggak Nyampe. barangkali gitu sampai segitunya Barangkali mau lihat. saya walaupun nggak normal juga milih-milih ya Siap. Enggak, barangkali kan istrinya barangkali mau dipantau kita ke belakang. jangan bahaya nih nanti yang nongol hidung usop Itu bukan semacam hidung usap yang istilahnya cuman bisanya nunjuk doang ya. iya Kadang-kadang juga bukan. Jangan dilanjut. nah rencana jangka panjangnya apa nih buat nakama Cirebon nih Jangka panjang tuh banyak loh. Hmm. Kita acara banyak. Mulai dari event, mulai dari catering, Katnas, ada nobar juga. Pokoknya sih intinya nakama Cirebon nggak mungkin bakalan putus. Walaupun sampai kita istilahnya udah nikah atau seperti yang lain atau gimana, teman, keluarga, sahabat, kita nakama Cirebon nggak nyari keuntungan atau apa, tapi nyari kebersamaan kita sendiri gitu. bisa merinding ya, lihat merinding. Gila, benar-benar. Orang Cirebon kan harus megang saudara ya. Yoi, betul lah. Dari mulai darah merah ya harus Iya, ada. walaupun cuma berawal dari anime kan, Iya. kita tetap darahnya Iya. Cirebon bersatu ya. Keren nih, mantep. Nah terus kalau rencana jangka pendek nih, kayak tadi katanya dengar di behind the scene di belakang lu katanya mau acara apa tuh? Ini harus dibuka nih surprise-nya atau nanti. Oh terserah. Kayaknya kalau seandainya Kalau bisa sekarang tuh kalau sekarang tuh kayaknya tuh yang nonton bakalan wah, ini nggak seru juga nih. Gitu. Gimana dia? Agak akhir aja ya. Oh. Nanti next. Iya, Nanti next dulu, next. ada bakal beberapa ngeri nih Iya. di apa nakama Cirebon nih. Iya. Nah terus event-event apa aja sih yang pernah dibuat selain apa cosplay kemarin dari J apa itu? Defense. Nah, Kita event mau- di sini sendiri lah dari ini. Waktu dulu kita tuh event mulai dari sosial ya, penggalangan dana dulu, penggalangan dana mulai dari bencana waktu Israel Losari. Iya. Kita penggalangan dana, Hmm. rutinitas event kayak semacamnya. Walaupun kita One Piece, cuman One Piece yang suka kita One Piece. Kalau seandainya ada event yang lain, kita juga ikut nimbrung juga sih. Jadi ikutnya acara bersama nantinya. Tapi kalau event yang baru sukses kita selama bertahun-tahun ini selalu nobar sih. Pasti. Yang yang kemarin juga nobar red ya acara juga Iya. eventnya. Viral kan? Kalau itu saya lihat di Instagram Cirebon itu gila nakama Cirebon sampai itu malu udah tua ya semua mati semua dulu ya wah. Wih, mantap. Nah hal menarik apa nih yang tidak bisa dilupakan dalam dunia One Piece film One Piece nih apa nih dari satu-satu ya dari dulu lah dari spesifik gitu dong Boleh searching nggak? jangan Kayaknya saya mulai suka tuh dari Art Enies Lobby. oh Yang apa sih? yang Robin itu Yang kan
kapalnya mulai terbakar itu. Iya. Itu siapa sih yang enggak terharu dengan scan itu? Epic banget itu. Yang Going Merry mulai dibakar itu kan. Udah ini kok udah pakai masker ya? Gak apa-apa. Oh nggak apa-apa, kirain nanti namanya ini. Enggak lah. Udah hilang rasa malunya. Iya. Udah. Punya malu juga ya. Soalnya urutnya baru diputusin. Pakai arong. Pokoknya sih kan yang waktu Going Merry dibakar, pas Sylvie-nya aku akan mengantar kamu di alam bawah sana gitu. Itu mulai saya tuh udah merinding semua ini. Itu paling epic menurut saya. Udah bener-bener. Iya, keren banget lah ya. Jadi apalagi si Going Merry tuh menunggu perjalanan dari awal ya sampai hancurnya kan. Sedih banget. Nah ini dari Anya Asap apa nih? Nah, yang paling ngolorin ya? apa? Salah satunya tadi yang Going Merry. Iya. Kan dari yang awalnya di Water Seven udah mulai muncul tuh Global Waterman ya. Iya. Itu kan yang jelmaan dari jiwa kapalnya tuh. Itu udah mulai kerasa feel-nya sedih. Ternyata pecahnya di pas Going Merry-nya kebakar. Iya. Terus yang saya suka tuh waktu di Arc Dressrosa. Iya. Dressrosa ya menurut saya lumayan seru lah. Selain habis time skip, terus juga di situ paling serunya tuh di pikanya ya. Suaranya. Iya. Sampai gitu. Ya, itu apa ya, di Dressrosa tuh menurut saya mulai seru, mulai banyak karakter dimunculin. Ya makin banyak terus ya makin kesini. Kayak apa aja karakter yang ya kayak itu tadi salah satunya Pika, terus bukan Pikachu ya? Iya, beda itu. Oh, beda film sebelah itu. Iya, bukan. Ada Flamingo, terus anak buahnya kan ada banyak tuh. Boy Iblisnya juga banyak kan, hampir semuanya makan Boy Iblis semua tuh. Jadi kita karakter ini Boy Iblisnya unik nih. Iya. Saya sukanya One Piece dari situ tuh. Jadi bisa nge-explore banyak Boy Iblis gitu. Jadi emang benar-benar. Nah, ini salah duanya apa? Nah, ini salah satu ya. Jangan banyak-banyak. Iya. Nah, terus karakter favoritnya apa nih? Kalau saya VJ itu Vincent Spock Sanji. Iya. Udah, saya paling suka Sanji. Karena apa ya? Apa tuh? Rokoknya kuat gitu. Bukan wanita. Dia tuh tipikal orang yang benar-benar pria. Oh, pria. Dia nggak pernah mukul wanita. Ya. Dia selalu melindungi wanita. Kita mulai belajar dari gimana sih caranya menghargai seorang wanita. Kita lihat Sanji. Tapi nggak kemusuhan juga kan maksudnya? Enggak. Emang siapa sih cewek-cewek yang mau dibasumin? Words nih. Si apa nih? Kalau saya dari ML tuh, maksudnya dari Monkey D. Luffy. D-nya ketinggalan. Oh iya. Kalau karakter yang saya suka sebenarnya sih Bartolomeo. Oh iya, Bartolomeo. Iya, Bartolomeo. Fansnya Luffy itu. Iya, makanya saya suka sama Luffy, udah Bartolomeo-nya aja gitu. Bisa fans sama Bartolomeo? Sebenarnya sih ya karena dia emang fans sama Luffy. Oh. Nah, terus jaga kekuatannya kan keren lah, barrier gitu. Saya suka tuh. Oh. Ini tak barrier. Beda. Oh, beda. Mana ada itu nggak mati itu. Nongol lagi. Nah terus kan kemarin kan sempat booming nih di jagat dunia lah tentang film Red nih, Red itu White ya. Iya. Nah di bioskop kan dulu kan ramai banget loh. Nah terus banyak yang berpendapat tuh. Ya mungkin kalau saya yang umum sih ya, bukan yang teoritis lah, yang umum kayak saya gini kan mungkin wah ini epic nih, keren nih, kayak keluarga Seng dengan Kuta yang sedih ketemu kan, ada juga yang bilang epic banget, kombo lah antara Luffy dan Seng bareng. Nah terus juga ada juga yang beranggapan berkomentar katanya wah ini kebanyakan nyanyi. Iya. Misalkan ini gimana nggak asik lah, nggak seru juga. Ini endingnya gimana sih? Gimana nih bro tanggapan? Sebenarnya tuh ya kita udah ngasih clue dari mulai kita mulai nobar tuh tiket konser. Kita jauh-jauh hari juga istilahnya saya buka sendiri. Kita sudah nonton sebelum tayang juga. Oh, udah nonton tadi? Udah nonton dulu. Dari mana tuh? Bocorannya tuh dari ini ordernya langsung PA? Oh enggak. Cuma settingan aja. Order orang sibuk. Susah ya teman-teman. Iya, makanya kan istilahnya kalau seandainya banyak orang yang istilahnya
ngomong kok banyak nyanyi atau gimana, kita juga udah kasih grup. Kalau ini kan tiket konser gitu kan. Mulai dari istilahnya kita ketik aja lah, mulai dari film itu yang bagusnya di mananya, yang jeleknya di mana, kita lihat sendiri gitu kan, antusiasnya seperti apa. Kita kalau seandainya lihat di Moviret nggak gagal banget sih menurut saya. Mulai dari openingnya si Utanya nyanyi juga udah bagus sih, filmnya udah bagus. Terus kan memang kekuatan Utanya kan emang nyanyi. Iya sih ya, jadi emang makan nyanyi terus ya. Iya, biar nyambung gitu. Tapi yang saya paling suka ini antara anak dan bapak. Kolomnya keren banget. Si Usop sama ya Sophia ini keren banget. Epic banget itu. Iya, itu benar-benar merinding itu. Saya itu pas nonton tuh, wih, sedih juga, saya sedih juga gitu tuh. Siapa sih di anime yang sekarang kita jalan, mulai dari istilahnya apa sih manganya, mulai dari animenya juga keluar atau gimana? Kapan sih Usop ketemu Yasab? Belum kan? Mulai dari di movie aja kan? Pas udah ketemu chemistry-nya dapet, keren kan? Padahal di beda dunia itu kan? Dari hati ke hati tuh bisa pas gitu. Itu pakai kainnya bener-bener keren sih. Yasab. Mantep nih. Nah terus kan bisa disebut juga kan, menurut saya One Piece kan bisa dibilang mahakarya dunia lah, yang benar-benar wah ini harus kita apresiasi nih sebagai pecinta One Piece lah ya. Nah menurut dari Nakama sendiri nih, apa sih menurut Nakama Cirebon tuh makna One Piece tuh apa sih di dalam kalian tuh? Makna One Piece tuh ya mulai dari kita sendiri nih ya, opini saya sendiri. Siapa yang suka One Piece dia banyak teman. Siapa yang suka One Piece dia banyak teman, banyak saudara, banyak sahabat. Kenapa? Kita mulai sedikit-sedikit kisi bahas-bahas tentang One Piece. Kamu suka One Piece kan? Gimana gitu kan? Jadi ayo nyambung ngobrol atau gimana? One Piece gimana sih ceritanya? Bakalan seperti apa atau gimana? Nanti kita jawab saling jawab. Padahal kita cuma omongan kosong yang odanya belum. Iya. Betul. Ya padahal kita kan sendiri juga istilahnya sih. Kamu siapa sih? Kok bisa bahas kayak gini? Itu One Piece. Kerennya One Piece gitu. Jadi kita istilah nggak kenal, tiba-tiba One Piece kenal gitu ya. Walaupun istilahnya seandainya kita nyapa, kamu One Piece, ini tuh Naruto ya? Bukan ini kan? Padahal ini bajunya baju Luffy gitu, seandainya gitu kan. Tapi kan saya pelecehin gitu, ini Naruto kah? Jangan juga ya. Iya, jadi bukan cuma dari film. Padahal cuma istilahnya pun mau nyapain gitu kan. Iya. Ternyata ini fans One Piece juga nih, sapalah gitu kan. Dengan cara Naruto ya ini bajunya gitu kan. Jadi bukan dari filmnya juga ya. Jadi benar-benar dari lingkungan juga mempengaruhi gitu. Pokoknya One Piece tuh kalau seandainya orang yang suka nonton One Piece, dia bakalan tahu gimana cara ngargain seseorang. Iya betul. Pokoknya ya itu juga istilahnya orang yang akut sih. Akut yang biasanya nonton One Piece mulai dari episode 1 sampai sekarang diputar lagi. Maknanya banyak. Iya benar. Istri saya dari episode 1 sampai sekarang bang. Di ini nih di maraton tuh. Tapi isinya mana ya? Yang ini. Nggak tahu ini nggak tahu. Saya gitu. Itu keren banget itu, benar-benar maknanya luar biasa. Jadi emang dari kehidupan, dari pemerintahan suatu negara ya. Kita apa sih? Kak Habib tanya gimana sih One Piece tuh di kalangan kita sendiri. Iya. Ya kita ketemu sama AA gimana? Iya sih. Kalau One Piece kan. One Piece kan. Juga nih. Iya. Makanya masih ini suhunya nih. Kita masih kita. Makanya saya undang nih di sini nih karena suhunya One Piece Cirebon ya mereka nih. Nah terus selain itu nih alasan orang-orang kenapa sih bisa mengagumi One Piece tuh dari yang anak sampai tua yang ubanan juga kayaknya banyak banget tuh. Kalau menurut saya, dapat dulu lah. Boleh? Saya dulu. Ya boleh. Nyaman aja lah. Kalau dari saya sih ya, kayak tadi udah disebutin sama Bang PJ, One Piece ngajarin kita untuk berteman. Kayak di One Piece-nya aja deh, dari awal Luffy berlayar sampai sekarang udah chapter 1000. Berapa banyak orang yang sudah berteman sama Luffy. Iya, betul. Dari awalnya musuh sampai akhirnya jadi teman. Iya. Nah,
dari situ tuh kita bisa belajar juga yang tadi udah disebut. Itu juga tadinya musuhan kan? Oh, musuhan berarti. Oh gitu. Musuhan dulu gitu. Iya, kita udah bisa begitu. Bocil diterbedakan lah, bocil gitu. Itu salah satunya. Terus emang One Piece tuh apa ya, dunianya luas. Jadi kayak saya tuh pernah kepikiran, misalkan nanti Luffy udah nemuin One Piece, kira-kira bakal lanjut apa enggak ya? Iya. Gitu tuh. Jadi kalau habis tamat nggak berhenti bertemanannya nih? Oh enggak, jangan sampai. Tapi kalau teori saya bakalan lanjut karena apa? Sebelum kalau seandainya kita si Luffy udah dapetin One Piece, dia bakalan tahu gimana kisahnya dunia tuh seperti apa. Dia bakal berbuat seperti apa. Iya. Jadi kayak semacamnya waktu si Roger, kenapa waktu dulu tuh dia tuh kayaknya saya tuh kurang, waktu saya tuh nggak cukup deh gitu. Iya. Dia nggak cukup karena apa? Mulai dari penyakitnya. Oh. Karena kan istilahnya ketika istilahnya si Roger udah ketemu One Piece kan, mulai di Lactel atau sekarang kan waktu dulu kan namanya Raftel, Iya, Raftel. sekarang diganti Oda Lactel kan. Iya. Gitu. Itu sebenarnya itu tinggal balik haluan lagi seharusnya kan. Cuman karena dia tuh ngerasa punya penyakit yang gak bakalan bisa disembunyi, bukan lagi kan. Iya. Makanya kan tekadnya mau dikasihin ke orang yang lebih layak. Iya, layak. yang bisa, yang memenuhi syarat menurut saya sih. Gila. Nah ini hal unik apa nih dalam One Piece nih? Sedikit ceritain lah. Dari sekolah masing-masing kayaknya waktunya kepanjangan lah ya. Ya salah satu aja lah, atau salah dua, salah tiga lah. Kalau karakter One Piece tuh kita yang paling unik tuh, walaupun peletot-peletot gitu ya, abstrak lah istilahnya, abstrak gitu, abstrak lah gitu kan. Tapi kalau seandainya kita perhatiin secara sama atau gimana gitu kan, itu karakter tuh yang mencontohkan kita di dunia nyata sendiri gitu. Kayak mulai dari Ars Skypiea gitu kan, ada orang yang istilahnya tengahnya panjang atau gimana gitu kan. Kita bisa lihat dari Kalimantan atau gimana gitu kan, itu tengahnya panjang atau gimana gitu kan. Dan kita juga istilahnya Arjaya kan, kita tahu kan pulau Arjaya, Iceland kayak gitu. Arjaya Irian Jaya, itu ngelambangin Indonesia banget. Itu cita rasa di Arjaya tuh Indonesia banget, Papua. Papua. Nah itu yang keunikan dari One Piece tuh. Walaupun kalau seandainya kita lihat lebih detail, mulai lihat krunya segala macam juga. Banyak lah ya, berbagai macam negara di situ ya. Di situ ya. Semua negara ada di situ. Menurut si AAML nih, nggak ada D-nya nih. Tinggalan. Kamu sih coba ngobrol dulu sama kita, MLD atau gimana? Mabar atau mabar? Kalau dari saya, One Piece yang apa ya? Saya lebih tertarik ke arah buah iblisnya. Saya benar-benar pengen tahu nih buah iblis apa lagi yang bakal dimunculin Oda tuh. Soalnya unik-unik beneran. Jangan ngomong bisu-bisu Nomi ya. Nah ini masalah kemarin kena prank kata sedunia itu gimana tuh? Nah Yang itu Luffy tuh, awalnya gimana menurut Ya, menurut kita sih kalau ngeprank kayak gitu, ya kita udah tahu sosok Oda seperti apa sih. kejutannya. Iya. Iyalah ya. Kalau seandainya kita ngeprank ya kita sih kalau bagi orang-orang yang istilahnya baru nonton atau gimana ya istilahnya labil banget kok udah nggak ini fair lah nanya gimana ya apa ngomong tiba-tiba gitu. ini karakter utama kok bisa jadi OP atau gimana gitu. Padahal tuh istilahnya karakter utama butuh dong kayak kekuatan yang lebih atau gimana gitu kan. Apalagi dia bakalan menyangkung untuk jadi seorang raja bajak laut gitu kan. Nah, terus kan pasti banyak orang bilang ini karakter utama kok cuma kekuatannya karet doang, padahal banyak karakter lain yang kelihatannya bisa ngalahin karet tuh. Di situ dibuka kan ternyata Luffy bukan gomu-gomu. Makanya bisa seperti itu tuh gitu. Ternyata sabun-sabun. Ini sabun iya perlu sabun ini nanti bukan Luffy. Tapi bukan dulu sabun bolong juga nggak apa-apa sih. Jadi emang bisa ya itu emang itulah Oda lah ya mengemas film dengan bikin kita kejutan gitu tuh. Iya benar. Gila anjir ini. Bisa kayak gini gitu tuh. Ya, bagi orang yang istilahnya baru nonton juga istilahnya bakalan kira tuh ini
yang pertama tuh apa film apa sih Iya, gitu. betul. Tapi lihat lagi coba lihat lagi pasti Luar nanti biasa. kamu bakalan nonton. Kalau disuruh sama ibumu tuh yang suruh beli minyak tanah atau minyak goreng, kamu nggak bakalan tahu. Kalau dengan One Piece kalau disuruh istri nggak mau lah. Satu brewek. Orang mau lanjut kok. Belum tanggung. Apalagi kalau misalkan di mall atau apa, cari yang pertama itu action figure. Apa nih yang baru nih? Wah, beli walaupun nggak ada uang. beli. Nah, gimana nih? Misalkan ini sih ya ke depan One Piece tamat nih, gimana nih? Wah, kalau tamat gitu. Misalkan ini sih. Sebenarnya kalau seandainya tamat saya nggak mau sih ya. Oh nggak mau, janganlah ya. Iya jangan. Saya minta tuh sama Oda panjang umur Iya, selalu benar. gitu kan. Berkarya selalu Terus gitu kan. Soalnya kalau seandainya kita tamat sendiri atau gimana, oh ceritanya udah atau gimana? Ya pokoknya sih Nakama masih tetap lanjut kan. Oh tetap Gitu lanjut. kan, iya. Namanya ganti, bukan Nakama, bukan. Tetap. Oh tetap Nakama, Tetap, gitu. iya. Tamat Tetap namanya Nakama. ganti itu. Nakami misalkan. Tetap Nakama. Gitu. Cuman ya kalau seandainya menurut saya sih, ya emang sih udah mulai 80 lebih atau mungkin 90%-an film kan udah mencapai tahap akhir yang Iya. udah keseruan juga udah mulai dari kocak-kocaknya juga udah mulai hilang sekarang. Nah itu yang buat kita tuh kadang-kadang Rindu lah ya. bukan rindu, sedih aja tuh. Kalau seandainya nonton kapan, padahal orang-orang tuh pengen tahu akhirnya One Piece seperti apa. Iya. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Iya bener ya. Kayaknya gimana gitu, kayak kehilangan Iya. terbesar banget di hidup tuh ya. Iya. Bener-bener. Nah terus katanya yang saya dengar tuh ada salah satu orang yang udah tahu tamatnya One Piece, anak kecil yang katanya punya penyakit apa itu tuh. Oh, yang Sempat waktu denger itu nggak? kanker, Iya, yang itu. kena kanker itu kan. Bener nggak itu? Iya benar. Oh bener Iya itu. benar. Secara langsung Odanya sendiri yang cerita. Wih. Dan itu juga istilahnya si anak kecil itu wah banget gitu kan. Oh. Dia ngerasa bahagia bang. Ketika istilahnya udah dikasih tahu endingnya seperti apa One Piece itu. Ya, iya. Udah trending saya. Iya. Iya. Benar-benar ini banget ya, makanya Iya. kalau mau One Piece kanker dulu. Jangan. Jangan. Tapi kanker. Iya, kanker mending. Udah biasa loh kan. Nah, menurut teman-teman nih, gimana sih setakjubnya apa namanya Eiichiro Oda? Eiichiro Oda. Iya nih maaf, saya mulutnya ini kebanyakan makan kebanyakan kangkung ya? goreng. Oda aja lah. Gimana takjubnya? Jadi kocak itu. Gimana sih takjubnya tuh Kang Oda seperti apa tuh? Menurut teman-teman tuh? Saya cuma satu kata sih, Apa tanpa nih? batas. Tanpa batas. Bahasa Inggris apa tanpa batas? Infinity. Infinity kata deh. Ketemu tatu langsung. Iya, Marvel. Pokoknya Oda tuh tanpa batas menurut saya. Si AFL nih. Kalau menurut saya Oda itu tuh Sosok Gimana? yang nggak bisa ketangkap pun. iya bener. Susah Di luar batas kemampuan orang normal kayaknya ya. Saya tuh kadang gini loh, berteori, beropini segala macam cara Iya. apa gimana itu kadang-kadang Meleset ya. banyak melesetnya loh, 100% banyak melesetnya gitu. dari yang awalnya bikin kita penasaran, akhirnya kita dikasih kejutan. Iya bener. Cuman saya apa ya? suka One Piece kan, Iya. tetap beropini, Iya. berteori, tetap. Pastilah banyak lah Iya. kayak gitu ya. Tapi saya nggak mau teori Bekasi ya. Maaf ya. Apa? Itu terakhir ya. Ya, Nah bener gak sih kalau pecinta One Piece itu disebut wibu? Bener nggak? enggak. Enggak. Kenapa tuh? Wak? Iya kan? Ini ML aja yang jawab ya. Iya coba ML. Kalau setahu saya nih ya, One Piece, pecinta One Piece itu disebutnya kan OP lovers, Open over. pecinta One Piece. Kalau wibu itu maksudnya buat orang-orang yang suka anime banyak lah, nggak hanya One Piece. Mungkin bisa orang suka One Piece disebut wibu, tapi bukan karena dia suka One Piece, karena dia mungkin nonton Dragon Ball, Hatsune Miku, apa macam-macam yang Iya, di Jepang kan dia Pokoknya sih ikutin yang gitu. Anime dinamakan waifu itu akut gitu kan, mulai dari genre apapun dia nonton. Kirain karena tidak mau kan wibu katanya lah saya dengar bau
bawang. Bau sih. Enggak, saya bawa parfum. Bawa parfum. Enggak kan masuk ibu bau bawang parah itu, yang ngomong parah. Nah kan ada juga nih bagian Jadi apa dong terus nih. bukan bau bawang, bangkit ini parah. Tapi nanti coba cium-ciuman lah. Jangan dong. Cium-ciuman ya. Nah tapi kan katanya juga bener nggak sih ada beberapa bagian setelah ya pecinta anime selain wibu, terus apa namanya otaku, apa namanya otak-otak, apalah. Nah terus newbie anime itu apa sih ya maksudnya itu tuh maksudnya kenapa sih seperti itu tuh, terus juga apa namanya ya beda-bedanya itu apa aja tuh? Ya kalau otaku itu kan sebenarnya sama halnya dengan wibu, waifu, cuman kan bedanya dikata istilahnya kalau level-levelnya gitu kan. Ada 3, 2, 1. Wibu, waifu, otaku. Otaku tuh kayak orang yang istilahnya cuma diem di rumah terus nontonin anime, ngegame, itu otaku. Akut banget itu ya, berarti. banget. Nah kalau yang suka ini sih kayak cosplay gitu apa ada juga katanya namanya. Itu waibu juga. Oh itu yang bukan ya? Ini orang yang suka cosplay itu kayak misalnya. Magicon apa sih dong? Apa itu ya? Udah pokoknya pokoknya itulah. Biasanya itu One Piece aja lah. Iya. Berarti nakama Cirebon atau kita One Piece bukan wibu ya termasuknya. Iya. Tapi kalau seandainya Aris sendiri nontonnya cuma enggak apa sih? Enggak One Piece doang gitu kan. Banyak kan mulai dari 10 atau berapa ya, maksudnya wibu. Saya bau bawang. Saya One Piece semua. Karena saya enggak suka. Tapi saya wibu kok. Oh wibu. Iya, semua jadi saya Wibu kayaknya ya. 200 berapa saya udah nontonin tuh. Oh nontonin. Nontonin semua genre-genre anime atau gimana. Udah nontonin semua. Mantap ya, cinta banget. Nah, apa tadi yang namanya apa? Yang kata ML tuh kurang D ya. Nah, itu tuh apa will D ya? Apa sih itu sebenarnya? D itu makna D di dalam One Piece itu kan ada teach, apa namanya? Pau. ML mau nyoba. The Boogie juga Boogie kan ya? The Boogie. Boogie ada D-nya. Digebukin mas. Iya, digebukin. Kalau digebukin bahasa Cirebon ya. Kalau Will of D itu kita secara langsung Oda juga belum pernah bahas kan. Oh belum pernah. bahas gitu kan. Tapi kalau seandainya kita dari nakama sendiri mau diteoriin ataupun diopiniin sendiri, sebenarnya di itu sebenarnya sih kalau saya sendiri gitu kan semangat orang itu. Jadi orang yang penyandang nabati itu semangatnya beda dari orang-orang yang istilahnya nggak punya nabati itu, gitu kan. Jadi punya kespesialan sendiri gitu. Ya ini teori saya sendiri gitu kan. Ya itu kirain cuma sebatas marga, misalnya si Tokang gitu, si hobi kan ada gitu. Dia itu apa turunan marga mana gitu. The Imper. Joko misalnya. Joko ya jadi gitu tuh. Nah, harus ini hal saya menarik banget nih dari mungkin karakter terbaik menurut saya kali ya di One Piece gitu. Kenapa sih itu si Boogie bisa jadi Yonko tuh kenapa tuh bro? Itu hal kocak tuh. Melody mau coba. Boleh bagi kenapa? Iya kan itu kan awalnya kan kocak banget. Sampai pas lagi pertama apa pakai perahu terus ada lagi ya ketemu kocak lah pokoknya itu konyol banget kenapa jadi Yonko gitu tuh. Itu bodoh banget ya. Yonko gitu. Bukan bodoh lagi sih, itu sih gimana ya? Sule ya? Ya, Sule Indonesia Sule itu ya. Sule kayak gitu. Kenapa sih ya bisa jadi Yonko tuh? Menurut pandangan Anda tuh? Kalau menurut saya sih ya, Bagi itu tuh punya kekuatan spesial. Kekuatan spesialnya itu tuh bukan hanya bara-bara nominya. Iya. Dia itu anak emasnya Oda lah mungkin dibilangnya. Iya. Dia tuh beruntung terus. Iya, asli. Walaupun dia tuh apa ya? Kayak kemarin dia jadi Yonko aja kan dia kan nggak nyangka tuh. Terus dia juga nggak nyangka jadi Yonko tuh. Iya. Nggak nyangka sebenarnya. Banyak yang nggak nyangka juga kan. Iya, nggak nyangka tuh. Gila tiba-tiba tahu. Jadi kalau Bagi itu kan si Oda juga udah pernah ngomong kan. Juga ada clue-nya kan waktu di opening atau gimana, kenapa sih ada Sans, ada Teach,
ada Putri, ada Bagi. Ternyata itu clue-nya clue-nya Oda ya buat Pionku di masa depan. Gitu. Ada. Sampai siapa yang mata elang aja gabungan katanya itu. Iya, padahal itu cuma tuh. Mau apa sih? Kesalahan pemerintah sendiri ternyata. Dalang dari semua Bagi jadi Yonko padahal ada Mihawk dan Crocodile di belakang. Saya kaget banget bisa ngejimbul kalau nggak mau ngejimbul. Gila. Kita lihat dari Bagi hokinya seperti apa ya 11-12 dengan Usopp ya. Nah iya benar. Iya. Setuju tuh. Saya ngomong terus ya. Iya. Gila. Cuma kalau Bagi emang benar-benar konyol itu. Spesial kekuatannya Usopp apa sih? Iya. Coba bayangin. Ayo. Gak makan bayi iblis Iya, gak makan. Gak makan ya. Malah dibilangnya God coba. Iya. Oh, orang paling tinggi itu ya. dan kita tuh malah ngakak dilihatnya kayak gitu kan. Cuman apa coba? Cuman kira-kira bikin kaget Sugar dijadiin God ini. Sampai di apa namanya di body juga Bosok banget sih. kocak itu. Usopp benar-benar. Akhirnya diburu juga. Tapi yang kerennya dari Usopp itu ya, dia tuh pernah ngomongin waktu di movie Stampede ya. Kalau saya tuh bukan apa sih bagian depan, tapi dia tuh karakter di lini belakang, support kalau seandainya kita main di Mobile Legends tuh. Iya. Kerennya di Usopp, dia tuh udah tahu kalau seandainya peran saya tuh di situ. Iya. Apalagi pas lagi pisah sama Luffy tuh lagi apa tuh yang nggak bisa jadi Sogeking tuh kan sempat pisah. Tapi kalau saya nambahin tuh tanpa Usopp, Luffy nggak bakal jadi sekarang. Iya, benar sih ya. Nggak bakal jadi sekarang, mulai dari semangatnya si Usopp, Luffy tumbang karena Rob Lucci. Kalau nggak ada Usopp yang nyemangatin dia tuh gimana, Luffy bakalan tumbang, udah kalah menurut Jadi saya. emang hard work banget tuh. Iya. Kayak semacam katanya kan saya pernah lihat tuh sebelum berterima kasih tuh ya yang Zoro ngomong tuh yang pas lagi berpisah tuh jangan mau ngakuin dia anggota kalau dia nggak ngucap sendiri gitu. Akhirnya kan si Usopp kan sampai dilempar kan, jadi gabung lagi. Pas Sogeking tuh Jadi ini sih bener nggak sih? bener. Oh, bener. Cuman saya lebihin lagi. Iya. Zoro tuh cuman menganggap kalau bajak laut kita tuh bukan bajak laut anak-anak gitu. Iya, bener. Bukan anak-anak. Berprinsip Dan banget lah ya. ketika istilahnya kru udah hengkang, udah mau pindah atau gimana, seharusnya dia kalau seandainya mau masuk atau gimana, dia harus bersungguh-sungguh dengan hati nuraninya dia sendiri. Iya benar. Di situ dapat banget tuh. Iya. Jadi benar-benar kayak kerjasama tim juga dapet lah ya. Gila. Memang seluruhnya One Piece ada di hidup kita nih. Walaupun hatinya kru semua tuh ya ngerasa kehilangan, seandainya si Usopp nggak ditarik sama Luffy. Iya. Semuanya juga pengen si Usopp naik cepet atau gimana. Cuman kan harus seorang kapten punya harga diri yang lebih dari seorang kru. Iya. Nah misalkan kira-kira nih kita kan ibarat sekarang jadi pengamat nih ya, teoritis lah. Iya. Kira-kira apa nih yang akan terjadi One Piece ke episode selanjutnya? Sekarang kan di mana? Sekarang tuh yang di Vegapunk ya? Iya. Nah itu gimana tuh? Kira-kira tuh? Kalau di Vegapunk tuh menurut prediksi kita ya. Nah, iya kita proposisi pengamat lah ini. Iya. Jadi sekarang kan kita udah di WhatsApp sama Oda gitu. enak lebih enak itu mulai dari asisten saya sendiri di ML tuh. Coba. Tebakan saya sih ya. Iya. Kan kemarin baru diliatin Kuma lagi dibenerin tiba-tiba lari terus ngilang. Vegapunk muncul tuh. Terus Luffy ketemu lagi sama Rob Lucci. Iya. Mulai berantem lagi tuh. Cuma nah itu yang bikin kaget si Luffy-nya juga ternyata udah awakening dia boy iblisnya. Iya. Kemungkinan kedepannya sih ya mulai Ancient Kingdom ya. Udah mulai merujuk ke situ. Ya prediksi saya sih ya bakal ada ribut gede lagi nih setelah dari Wano. Nggak jauh-jauh bakal ribut gede lagi kalau kata saya. Tapi kalau seandainya kalau saya sendiri tuh ya, kalau di sini tuh cuman buat di screening buat kira-kira bakalan ending seperti apa ke depannya gitu. Jadi istilahnya kita bakalan tahu ternyata Vegapunk orangnya bukan muda, bukan lebih seumuran di 40-an gitu. Ternyata tua kakek-kakek gitu. Iya. Itu banget ya. Iya. Terus kalau menurut saya tuh ya,
si Lucci ketemu si Luffy, dia salah besar untuk melawan. Salah besar. Karena apa? Udah dibilangin kan sama si Kaku itu. Lawan kita tuh Yonko gitu kan. Kalau seandainya kita mau lawan, kita harus lapor dulu gitu kan. Ternyata kita baru tahu ternyata ada undang-undangnya kalau seandainya pemerintah harus lawan Yonko tuh harus ada laporan dulu gitu, ada izinnya. Iya gitu. Dan yang paling kerennya dari apa sih chapter ini tuh ya, kita tuh mau liatin apa sih yang Serapinnya Hancock tuh. Dia nggak mau dikontrol sama Stussy ataupun apa sih agen pemerintahnya sendiri. Saya perpola tuh Sub-Zero ya, Sub-Zero. Dia nggak mau, kayak itu kayak semacam Hancocknya sendiri yang suka sama Luffy itu. Dia ngejar Luffy untuk melindungi gitu. Tapi itu kan cuma teori ya, gitu kan. Teori ataupun istilahnya spoilernya. Gitu kan. Bisa juga kemarin Wano, saya pikir tuh kisah baliknya si Zoro. Ternyata nggak terlalu ini ya. Saya tuh wah ini kayaknya si Zoro nih. Oh iya, mulai teori yang tapi kalau saya pribadi sendiri, Zoro nggak bakalan dikuakin. Kenapa tuh? Nggak dikuakin karena apa? Oda pun istilahnya kalau seandainya ada orang yang bertanya tentang Zoro atau gimana, dia lebih baik bungkam. Tahu nggak sih bro, kucing saya juga namanya Zoro bro. Nanti juga saya mau punya kucing, namanya siapa? Bugi. Bisa. Asik saya nasa. Enggak, soalnya saya kucingnya Sanji. Nanti kalau ketemu kita taruh. Wah, ada Zoro. Sanji ikut. Nah tadi kan mungkin udah sedikit bahas SHP lah. Ini mungkin lebih spesifik lah. Saya minta dua kru ini. Menurut si Bro Vinjay kayak orang dia ya. MLG ini sebenarnya VJ ya. Tapi beda karakter ya. Karakter nih, sok dari SHP nih. SHP ya? Iya. Apa sih karakternya? Gitu? Karakternya. Saya sih sebenarnya kalau seandainya mau pilih 3, sebenarnya cuma 1. Saya tuh cuma tertuju dengan Sanji gitu kan. Mulai Sanji gitu kan. Kenapa ada orang yang biasanya teorinya banyak yang istilahnya wah kuatan Zoro, kuatan Zoro atau gimana? Zoro itu tangan kanannya atau gimana? Si Sanji itu bukan tipe petarung tapi emang dia juga bisa bertarung gitu kan. Emang dia dimasak masak doang atau gimana? Dia juga istilahnya nggak kayak si Zoro yang setiap harinya harus latihan terus atau gimana. Si Sanji cuma bisa masak-masak atau gimana, tapi dia nggak mau teman-temannya ada di titik lemah ataupun terluka ada yang istilahnya bakalan mencengkam nyawanya atau gimana gitu. Pokoknya istilahnya. Selain Sanji berarti kalau saya sendiri Sanji Usopp sama Kapten. Si AML nih. Kalau saya sendiri sih penasaran banget sama Brook, Franky, sama Jinbei kan karena itu karakter terakhir yang masuk nih. Iya betul. Kalau Brook kan dia tuh udah mati lama sebenarnya. Iya. Terus juga story-nya juga belum banyak dikasih tahu di One Piece tuh. Belum tahu juga sebelumnya dia kehidupannya gimana, belum banyak dikasih tahu. Franky after time skip kan dia upgrade badannya tuh. Iya. Terus juga pasti banyak fitur yang belum di Iya. Tapi kayaknya ketemu Vegapunk belakangnya bakal di-upload ya. Soalnya robot mana sih yang cuma depannya doang? Iya kan belakangnya polos sih kepalanya. Kayak kita lucu jadi kayak gitu cuma lagi obeng. Iya. Yang lain nonton dia ngobrolin. Terus. Bro, Franky sama satunya sih Robin sih yang mulai dikuak akhir-akhir ini iblis ya julukannya. Kan mulai arc Vegapunk mulai kebuka juga kejadian di Ohara yang lama tuh. Itu kan terkait sama kampung halamannya Robin. Saya penasaran juga di situ tuh. Tiga karakter itu saya pengen tahu banget. Mantap. Nah ini mungkin sebenarnya masih banyak sih yang nanyain ya. Cuma kayaknya kalau waktu 5 jam kepanjangan ya. Nanti orang kan bosan dulu mending nonton podcast lah ya. Ya gak apa-apa sih, kita kenal kan.
kenalin channelnya si Bro, Iya, betul. Nakamat Cirebon juga gitu kan. Nah, pesan-pesan untuk teman-teman Nakamat Cirebon nih apa nih? Buat Nakamat Cirebon tetap solid, saling nyaman. Kita semua tuh saudara. Kita kan udah mulai menua. Buat anak-anak yang pemula jangan takut bertanya, agendain tentang event ataupun istilahnya masuk-masukan. Iya. Kalian tuh tanpa kalian kita bukan apa-apa kok. Betul. Tetap solid. Iya. Kita tuh nggak nganggap kalian tuh orang luar, Iya. melainkan keluarga kita sendiri. Mantap nih. Itu sih buat Nakamat Cirebon. Dan tetap sukses lah, sukses selalu. Siap. Buat Emil nih, jangan cari jodoh aja nih, selain cari jodoh ya, cari jodoh. Buat teman-teman Nakama tetap solid, jaga hubungan baik dengan sesama, komunikasi penting tuh nomor 1. Pokoknya jangan yang istilahnya cowok sama cowok ya. Jangan gitu. Jangan. Nggak mau kalau kayak gitu. Jangan. Ya kurang lebih tetap majuin komunitas Nakama Cirebon. Kita majuin nih bareng-bareng Nakama nih. Mantap. Nah, ini terakhir satu kalimat untuk One Piece nih. Apa satu kalimat buat One Piece? Satu kalimat aja. Ya pokoknya tanpa batas Never limit. Ya. Tanpa Tahu batas. sih. Tanpa batas. Kalau dari saya jangan tamat cepet-cepet. Jangan tamat cepet-cepet. Udah itu punya saya sebenarnya. Iya. Tadi katanya ada yang mau di ini nih. Ngomongin nih. Di Iya. penghujung nih apa nih? Buat Nakamat Cirebon, akhir tahun baru di bulan Januari kita bakal agendain ke villa. Widih, villa mana nih? Villanya tuh kayaknya Oh jangan kayaknya tahu, ya. ya lah. Pokoknya kita ke villa deh. Gitu. Ditunggu tuh teman-teman. Wah di villa puncak lah. Kita pokoknya seru-seruan bareng-bareng. Tanggal berapa tahun barunya kayak gitu? Pokoknya Januari akhir-akhir lah. Tungguin aja. Oh Januari akhir. Iya Januari. Jangan lupa teman-teman di list capin makanannya apanya, terus apa namanya tadi apa nabung juga. Pokoknya sih nanti ada kuis-kuis yang kalian tuh bakalan dapet apa? Price-nya tuh Keren lanjut juga. aja. Nanti pulang bisa dapet jodoh juga. Iya. Wah, banyak lah pokoknya. Ikut. Pokoknya tuh subscribe juga nih channel si Bro. Iya. Ini belum minus belum. Oke, mungkin gitu aja. Thank you. Ayo, Bro Vinjay. Oke, teman-teman, ini kita nggak kerasa udah sejam lebih ngobrol pegel tahun ini. Bahas One Piece dan bahas Nakamat Cirebon. Pokoknya tadi jangan lupa akhir Januari bakal ada event besar nih Nakamat Cirebon juga tadi keren banget lah. Pokoknya jangan lupa nonton sampai akhir nih ya teman-teman. Oke, mungkin gitu aja. Jangan lupa subscribe, like, and comment buat nanti update video terbaru dari kita. Oke, mungkin gitu saja terakhirnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, si Bro.